kita akan mengangkat topik tuberkulosis. Kami mengangkat topik yang sangat menarik ini karena faktanya data menunjukkan bahwa di negara kita, yaitu Indonesia, saat ini sudah menempati peringkat yang ketiga kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Untuk itu, saudara, sudah hadir bersama kita pada hari ini seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu staf medis di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Selamat datang dokter, salam hidup sehat. Salam hidup sehat. Pemirsa, beliau ini adalah Dr. Francisca Sinaga, spesialis paru. Senang sekali dokter bisa berjumpa pada hari ini dan terima kasih untuk waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang pada hari ini ya dok. Iya. Baik dokter, hari ini kita akan membahas topik seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi tentang tuberkulosis. Kenapa kami tertarik untuk mengangkat topik ini? Karena ya data menunjukkan memang negara kita ternyata memiliki kasus yang sangat tinggi ya dok. Dan juga dikatakan bahwa sekitar 845.000 penderita TBC itu ada di Indonesia. Jadi mungkin dokter saat ini secara sederhana, bolehkah dokter memberikan gambaran apa sih pengertian definisi dari tuberkulosis itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Tuberkulosis adalah suatu masalah yang bukan masalah kita sebenarnya, masalah kita saja, tetapi juga masalah dunia yang sampai sekarang belum terpecahkan. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah suatu infeksi yang terjadi di paru ya, yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bersifat menular ya, bisa mengenai siapa saja. Baik, itulah mungkin sebabnya ya dok, mengapa angka kasus TBC ini tinggi di dunia, karena bersifat menular. Nah, menurut data WHO juga didapatkan bahwa ternyata sebanyak 1,5 juta orang itu meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Ya. Dan penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 paling banyak yang menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Iya, benar demikian dok? Benar sekali. Iya, jadi memang luar biasa sehingga mengapa tayangan ini menjadi sangat penting untuk kita simak bersama. Oke, selanjutnya dokter, dari definisi yang telah dokter jelaskan tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang bisa terjangkit, tertular oleh penyakit ini dok? Ya, jadi Mycobacterium tuberculosis itu bisa menular atau bisa tertular itu berdasarkan dari dia penularannya itu dari droplet. Ya, droplet melalui seseorang yang dia tertular Mycobacterium nih, kemudian dia bicara dia percikan ludah, kemudian dia dari batuk dan bersin, itu yang paling besar persentase penularannya ya, sehingga tanpa disadari bisa kena ke semua orang di sekitarnya. Oke, baik. Tapi sebenarnya meskipun penyakit ini berakibat fatal ya dok ya, bagi penderitanya jika tidak ditangani, sebetulnya penyakit TBC ini bisa disembuhkan. Betul dok? Bisa sekali. Iya. Dan mungkin dokter boleh sedikit menjelaskan selain penularan tadi melalui droplet dan lain-lain, kira-kira penyebab dari TBC ini sendiri, saya pernah mendengar ada infeksi primer, infeksi laten, infeksi aktif, itu seperti apa sih dok? Oke. Tadi kita sudah bahas bahwa Mycobacterium tuberculosis itu menular melalui droplet, ya, baik itu dari batuk ataupun bersin. Dan wujud dari tuberkulosis ini ada 2 jenis sebenarnya ya, TB yang aktif dan TB yang laten. TB yang aktif itu jika dia menimbulkan gejala, ya, dia menimbulkan gejala
seperti apa sih gejala-gejala TB? Seperti misalnya kalau gejala di parunya dia dalam bentuk batuk, batuk yang lama ya, karena dikatakan di WHO jika memang ada batuk lebih dari 2 minggu tidak respon dengan pengobatan, ya pengobatan yang biasa, itu kita harus mulai curigai adanya kemungkinan ke arah TBC. Kemudian selain dari batuk juga ada beberapa gejala seperti ada batuk darah, nyeri dada, ya, kemudian sesak napas. Selain dari keluhan atau gejala yang di paru, bisa juga ditampilkan dalam bentuk gejala sistemik namanya. Dalam bentuk apa? Seperti misalnya berat badan menurun, nafsu makan menurun, demam yang tidak terlalu tinggi biasanya. Nah, jika memang ada hal-hal seperti itu, maka kita harus mulai mencurigai, wah ini kemungkinan saya terkena TBC. Nah, sementara kalau TB laten, itu TBC yang ada, kumannya ada di tubuh kita, tetapi dia tidak menimbulkan gejala. Ya, tidak menimbulkan gejala karena tidak ada gejala, baik dia tidak batuk, dia tidak bersin, maka dikatakan di situ bahwa jika dia bukan faktor resiko, ya dia tidak punya faktor komorbid yang lain, maka tidak perlu tata laksana, tetapi tetap dalam observasi. Oke, baik. Jadi karena ini disebabkan oleh bakteri, jadi iklim di negara seperti kita ini, iklim tropis ini sangat memungkinkan untuk bakteri itu bertumbuh cepat, sehingga mungkin itu juga salah satu faktor penyebab mengapa kasus TBC di Indonesia ini semakin meningkat dan sepertinya susah untuk turun rankingnya ya dok ya. Iya, jadi TBC ini memang masalah yang mungkin sudah lama sekali, tetapi tidak sampai detik ini bukan hanya Indonesia, tetapi dunia belum berhasil untuk mengatasi. Karena memang TBC ini sangat-sangat sulit diputus mata rantainya. Untuk mengatasi itu butuh kedisiplinan. Betul. Nah, kedisiplinan baik si penderitanya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Dan kedisiplinan ini yang mungkin harus kita ajarkan atau kita beritahukan atau kita siarkan secara luas supaya jika memang masing-masing orang itu disiplin gitu ya, untuk menjaga kesehatan dirinya dan juga menjaga kesehatan lingkungan, diharapkan sih kita bisa berhasil ke tujuan akhir yaitu zero TB. Amin. Jadi mungkin memang ya salah satu dari tujuan ini juga supaya pemirsa Hope Channel Indonesia yang telah menyaksikan atau sedang menyaksikan ini juga teredukasi. Mereka dapat mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait tentang TBC, sehingga ya dengan demikian meningkatkan pengetahuan dan akhirnya juga dapat secara perlahan membantu untuk menurunkan angka TBC tersebut. Baik dokter, ketika seorang pasien datang dengan keluhan seperti yang dokter sebutkan tadi, dia demam lebih dari 2 minggu ya dok, kemudian nyeri dada, sesak gitu, lelah dan kadang-kadang sering berkeringat di malam hari. Nah, ketika dia sudah sampai di fasilitas kesehatan di rumah sakit bertemu dengan dokter, itu apa yang seorang dokter lakukan sampai mendapatkan atau menegakkan diagnosis nih pasien ini positif terkena TBC? Ya, jadi jika memang kita merasa ya di diri kita atau mungkin keluarga kita atau orang yang kita kenal ada tanda-tanda atau gejala TB seperti yang tadi disebutkan, maka sebetulnya khusus di negara kita, ya kita lebih bicara di Indonesia, sudah dipersiapkan mulai dari vaskes pertama sampai ke tingkat rumah sakit sudah dipersiapkan untuk menangani pasien TB. Jadi jika memang ada gejala-gejala seperti itu, ya maka cepatlah untuk berobat ke puskesmas minimal puskesmas. Kemudian nanti di puskesmas mereka sudah ada program yang sudah memang harus dijalankan, program TB. Di sana akan dilakukan pemeriksaan dahak. Nah nanti dari hasil pemeriksaan dahak, jika memang tegak secara bakteriologis bahwa memang ditemukan ada Mycobacterium tuberculosis di dahak, maka di tingkat puskesmas sudah bisa ditangani.
Tetapi jika ada keraguan atau ketidakmampuan dari puskesmas tersebut untuk menangani, maka datanglah atau dirujuklah ke tingkat rumah sakit. Di rumah sakit apa yang akan dilakukan? Di rumah sakit yang dilakukan adalah tetap itu pemeriksaan dahak wajib hukumnya. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan dahak, kemudian karena kebetulan di rumah sakit ada pemeriksaan penunjang yang lain seperti ronsen, ya, foto torak gitu ya, foto dada, maka bisa kita lakukan juga untuk menunjang diagnosis kita. Jika memang sampai nanti tegak bahwa memang ini secara klinis dia mengarah ke TB, kemudian secara bakteriologis atau pemeriksaan dahak dia positif TB, atau nanti dari pemeriksaan ronsen torak dia TB, maka klinisi ya dalam hal ini dokter paru akan memutuskan apakah dia memang TBC atau bukan. Jika memang dia nanti TBC, maka lanjutannya kita akan memberikan terapi obat tuberkulosis, ya, obat anti tuberkulosis. Nah, berapa lama dia akan minum obat? Yaitu minumnya sekitar minimal dikatakan minimal 6 bulan. Jadi yang salah di masyarakat selama ini patokannya pokoknya maksimal 6 bulan. Ya, tetapi itu bukan maksimal ya, lebih tepatnya adalah minimal 6 bulan. Nanti akan kita evaluasi kembali apakah dia sudah dapat dinyatakan sembuh ataukah masih bisa ditambahkan atau dilanjutkan obat TB-nya lagi. Oke, baik dokter, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai pengobatan TBC, di sini saya ingin memastikan berarti memang harus dipastikan dengan tes dahak ya dok ya, baru ini dahak tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi tes dahak itu adalah tingkat tertinggi pemeriksaan TB ya. Tetapi pada beberapa kasus dahak itu kan sangat tergantung dengan kualitas dahaknya yang dikumpulkan sama si pasien gitu ya. Nah, jadi jika memang dahaknya itu misalnya hasilnya negatif dok, berarti saya bukan TB. Tidak, kita harus lihat dulu gejalanya dan juga kita bisa, jika memang ada di situ ronsen, kita bisa tambahkan dengan ronsen untuk menilai, memutuskan apakah dia TBC atau tidak. Baik, kalau mungkin terjadi pada orang dewasa, ini gampang ya dong untuk menyuruh, oh kita mau ngambil dahak untuk dites. Nah, tapi beda kasus kalau ini terjadi pada anak-anak. Nah, kan sering anak-anak juga banyak mengalami kasus ini. Dan untuk mendapatkan tes dahak dari anak-anak apalagi masih balita itu sangat sulit. Nah, kemudian kita mengenal juga ada yang namanya mantuk tes. Jadi seperti apa sih dok sebenarnya mantuk tes itu? Oke, untuk TBC anak ini merupakan suatu tantangan yang cukup sulit ya untuk teman sejawat saya, dokter spesialis anak, karena memang menentukan seseorang anak itu TBC atau tidaklah semudah kita menentukan TBC pada orang dewasa. Ya, karena anak tidak dapat mengeluarkan dahak, maka ada di situ sistem scoring. Ya, ada poin-poin yang digunakan untuk memberikan kriteria apakah anak ini TBC atau tidak. Ya, banyak di situ penilaiannya, dari berat badan, kemudian apakah ada benjolan dan segala macam di leher, kemudian ronsen, dan salah satunya adalah mantuk tes. Mantuk tes itu kita masukkan kuman TB ya, itu di bawah kulit, kemudian kita nilai nanti kurang lebih 3 hari ya. Kita lihat di situ apakah dia ada reaksi. Kalau misalnya ada reaksi, nanti ada milimeternya tuh ya, maka bisa menjadi salah satu pertimbangan. Ya, salah satu pertimbangan apakah anak ini TBC atau tidak. Tapi tetap tidak menyingkirkan poin-poin penilaian yang lain. Jadi memang tidak mudah. Rekan-rekan sejawat saya memang luar biasa. Saya cukup salut ya, karena memang tidak mudah bagi beliau-beliau untuk menentukan pasien ini pasien TBC atau tidak. Banyak gitu. tantangannya ya. Iya. Baik dokter, sepertinya perbincangan kita semakin menarik, tetapi kita harus rehat sejenak. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.